kerusakan dari mesin mobil pasca terendam air banjir itu Teks banjir ya. Kalau untuk mungkin dari penanganannya dulu deh Mas, gitu loh. Mungkin kalau penanganan kalau misalkan seperti mobil yang terendam banjir, diusahakan jangan sampai dihidupkan. Aki cabut. Sebelum misalkan ada antisipasi, misalkan si pemilik tahu nih untuk waduh akan ada banjir gitu kan. Ada banjir udah mulai naik, kalau air mulai naik udah sampai ban atau untuk potensinya untuk akan lebih tinggi lagi gitu kan. Lebih baik antisipasinya dicabut akinya. Segera cabut akinya itu supaya untuk menghindari konslet yang ada di kelistrikan ada di mobil yang pertama. Yang kedua, setelah pasca banjir gitu kan. Setelah pasca banjir diusahakan mobil jangan dihidupkan dahulu. Ditowing atau enggak kalau memang tidak memungkinkan untuk ditowing, panggil teknisi yang bisa yang dekat dari rumah untuk menguras oli-olinya. Cairan di dalam. Ya cairan yang berhubungan dengan cairan di mobil seperti oli mesin. Ganti semua itu lebih baik harus diganti, bukan ini harus diganti. Karena kalau udah kerendam banjir, air itu masuk dari kemungkinan bisa bukan masuk, ada kemungkinan pasti masuk karena di ruang oli mesin, di oli transmisi, oli gardan itu tetap ada hawa untuk keluar ya. Nah di saat hawa itu di saat mobil itu terendam, pasti air itu akan masuk lewat hawa, lubang hawa masuk untuk hawa masuk mesin gitu kan, hawa masuk di oli transmisi. Nah itu semua cairan harus diganti. Kalau misalkan di saat habis pasca banjir dihidupkan langsung, otomatis oli akan bercampur dengan air yang berakibat ya pasti karat semua, rusak. Bisa masuk ke engine semua ya? Pasti masuk engine, nggak mungkin, pasti hancur. Dan yang paling parahnya terjadi water hammer gitu. Water hammer itu ya kompresi atau memukul air ya, memukul air itu si piston mengopresi air itu nggak bisa dikompresi dan berakibat jadinya nanti mesin pecah. Itu yang paling fatal gitu. Yang dihindarin seperti itu. Kalau buat kayak perawatannya sendiri ya, ataupun biaya umumnya nih kayak gimana? Mungkin kalau untuk pasca banjir, kalau misalkan memang sudah diantisipasi sebelumnya kayak saya tadi seperti udah pencopot arus listriknya, akinya sudah dicabut gitu. Untuk perawatannya mungkin hanya pengurasan oli lengkap semua ya, untuk cairan-cairan oli mesin, kemudian dengan tune up-nya mesinnya juga itu kan diperiksa. Untuk biaya di angka-angka 1,5 juta sudah kelar semua, sudah beres untuk price-nya. Kalau itu kan kayak mesin Mas. Kalau kita bicara kayak door trim mobil ataupun bodi segala macam, kalau kena banjir kan otomatis masuk. Ya kan, kalau perlu diganti apa hanya sekedar dibersihkan? hanya dibersihkan saja udah cukup. Kalau misalkan di dalam itu kan dia jatuhnya nanti lembab aja. Kecuali kalau misalkan yang elektrikalnya ternyata kan kayak head unitnya gitu kan, kemudian ECU-nya yang terendam gitu kan, itu kalau misalnya masih bisa dibersihkan. Kalau untuk biaya tadi yang Mas bilang 1 juta tadi itu untuk item mesin ya Mas? Item mesin untuk dalam konteks kalau misalkan itu sudah diantisipasi ya. Sudah diantisipasi, sudah cabut aki, kemudian sudah dikuras olinya. Berarti kalau biaya ini tergantung dari keparahan kerusakan. Betul. Ya Mas, kita nggak bisa ini. Kerendamnya semana dulu. Kalau kita kerendamnya sampai satu mobil fatal, sampai seperti yang terjadi di Jabodetabek ya, sampai ke Kanyut, sampai ke nabodinya peot semua, ya itu ya enggak. Kemungkinan bisa lebih. Kira ratusan aja bisa sampai gitu. Kalau kita bicara komponen Mas, habis terendam banjir, itu apa aja Mas yang perlu diperhatikan dan harus diganti, yang dapat perhatian khusus? Yang perhatian khusus yang pasti filter udara mesinnya. Filter udara mesin, terus dari kaki-kaki juga, kelahar. Karena kenapa? Kelahar itu udah masuk air, kerendam barang-barang yang sifatnya ada gesekan, yang berputar, itu penting banget gitu kan. Karena masuk air otomatis bisa merusak. Kalau kayak kelistrikan Mas? Kelistrikan pasti tip dong. Itu wajib gitu kan. Wajib berarti kan kayak seperti ECU-nya, komputernya ya, apa yang mobil udah sekarang semua udah komputerisasi semua ya. ECU electrical control unit ya kalau itu wajib diperiksa.
wajib diperiksa. Kalau untuk interior sendiri gimana mas? Komponen interior kayak atau head unit atau seperti apa pasti ya mas? Itu unit pasti, kalau misalkan makanya aku bilang tadi, kalau antisipasi sebelumnya tadi masih terpasang si aki, otomatis hancur. Walaupun dalam keadaan mati ya. Ya dalam keadaan mati, karena harus standby, ibaratnya kalau di mobil itu harus backup ada, gitu kan, harus backup, jadi harus yang masuk ke elektrikal mobil seperti ke ECU, ke head unit, itu semua ada yang harus standby. Jadinya otomatis walaupun kunci kontak dicabut, kondisi mati tetap dia akan konslet. Karena masih ada aki. Iya, akinya, kecuali kalau sumber Mati yang aki ya, sendirian. sumber arus itu, sumber aki itu hilang, kosong, Bisa diminimalisir. bisa lah diminimalisir. kerusakan. Mungkin kita hanya cleaner aja, konversi untuk elektrikalnya kita masih bisa gitu kan. Kalau misalnya udah terendamnya sampai di atas dashboard, terus head unit terendam, ya otomatis ya pasti kayak LCD-nya pasti kerusak gitu kan. Yang masuk air, seperti handphone aja kalau misalnya LCD-nya kena air juga pasti udah bercak kan, ya kan. Nah, itu udah positif gitu kan. Tapi kalau untuk yang maintenance mobilnya, ya tadi saya dari awal bilang, untuk mobil bisa hidup dan jalan aja bisa gitu. Tapi untuk interior itu kalau misalnya emang nggak sampai kacanya kebuka dan hanya airnya aja yang masuk, kan hanya dibersihkan aja udah bisa. Apalagi kalau nggak sampai fatal, nggak sampai menyentuh plafon gitu. Iya, itu juga hanya pembersihan aja, nggak sampai ke yang diganti gitu. Kecuali emang benar-benar ketemu yang mungkin airnya yang bau banget gitu kan, yang mungkin nggak banget, yang nggak bisa dihilangkan gitu. Nah itu baru. Nah itu caranya gimana mas, ngilangin bau demek itu kayak gimana? Iya, bau demeknya itu ya, kalau pengalaman saya di Jakarta ya, saya udah pernah ngalamin di Jakarta kebanjiran ya, itu sih tetap bisa dihilangin. Bisa hilang ya? Bisa hilang ya. Ya memang dari plafon, karpet, itu semua dibongkar, jok juga semua dibongkar, sampai busa-busanya, sampai kulit-kulitnya juga itu dibongkar. Tetap pengeringan gitu lah, tetap ada pengeringan. Disedot pakai vakum. Betul, dan dikering dijemur itu, insya Allah sih udah bisa hilang. Pasti masih bisa ya hilang. Masih bisa hilang, kecuali kalau emang Berarti yang kalau yang banjir tuh nggak usah takut lah. iya, nggak usah turun nggak usah ya. takut, nggak usah takut. Ya paling ya yang fatalnya kan yang seperti tadi kan, yang kayak ada LCD-nya yang masukkan air, itu udah pasti terganti gitu kan.